bego nalang ramangan ko marahi romana nih. Sekarang kita harus beda. Bagaimana bedanya? Dengarkan ini. Dua Korintus 5 ayat 21. Ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Bikin di bawahnya. Ini contoh. Pai malo beda, jong-jong lebih cibur simar mata. Enggak, bahaya. Rupanya kita dalam bahaya ini. Kalau begitu terjadi terus, bahaya kita. Ayat 20. Di bawahnya itu teruskan Pak, di bawahnya itu. 2 Korintus 5 ayat 20. Ya, enggak. 2 Seandainya ini ada kita lakukan hari ini, hari berikutnya untuk merawat orang sakit, sudah luar biasa. 2 Korintus 5 Bapak, 2 Korintus 5 ayat 20. Nah, bikin, tuliskan. Hata si Malungun Piboy. Hata si Malungun lebih enak daripada bahasa Indonesia. Nah, bahasa dah hata si Malungun. Coba, siapa bahasa Indonesia? Nah. Nah, bahasa Simalungun yang lebih enak. Tapi tidak, dari praktek itu tadi, tidak ada satupun yang mempraktekkan itu. Bahasa Simalungun. Gugu basam. Jongjokam. Ase utusan ni Kristus dohanami, sahira naibatado mangujur marhitehanami. Gati ni Kristus dohanami mangelek, sairama nasyam padiaron bani naibata. Coba lihat bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Simalungun. Gati ni Kristus, kami ini ayat bahasa Indonesia, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Kata meminta. Bahasa Simalungun ahai pakai. Hah? Mengelek. Beda meminta kan dengan mengelek kan? Iya. Ibu Tun Sam doa mengelek. Menganju, membujuk. Merayu, menganju, membujuk, merayu boleh. Tapi gila hamduna buritan. Enggak, pelan-pelan. Nampaknya ini sepele. Tapi buktinya tadi baru simar mata, dia pun tidak senang kalau orang datang dengan tidak baik. Dia juga tidak baik sama anaknya. Ini juga begitu, bilangnya sayang sama anaknya, tapi anaknya sudah 38 panasnya dimarahi lagi, jadi 39 siapa tanggung jawab? Siapa yang menangis lebih dulu? Mamanya kan, naik lagi barisan aku, katanya. Padahal karena kita tidak pas. Meminta dan mengelek beda. Kalaupun bahasa Indonesia itu bagus juga terjemahnya, tapi bahasa Simalungun itu loh. Bain, kuruado. Kurus bain matong, yang bain. Naijado praktek konomu. Yang selama ini dipraktekkan yang mana? Marah kan? Tak mau makan marah. Tak mau makan obat marah. Ya kalau marah siapa pun bisa. Mengelek. Ya, apapun itu akhirnya Anda marah. Terserah. Apapun itu akhirnya Anda marah.
Dia orang sakit yang dimarahi. Bikin contohnya Pak. Contoh di situ. Orang sakit dimarahi di bawahnya itu. Enggak. Saya setuju kalau jam. Yakin dong. Yakin dong. Tapi akhirnya dimarahi. Tadi panasnya 38 jadi 39 lagi. Waktu dia lek-lek udah makin tenang dia. Pak, kenapa muda bapak? Aku pangan bapak. Enggak mau. Pangan bapak muda bapak. Enggak mau aku bilang. Dok ini baby ini kan? Ya, tambah sakit dong makan. Iya, akhirnya sama dengan kan begitu. Sama dengan yang kusuna itu kan langsau. Ulakut bahasa Ita, bahasa Simalungun 2 Korintus 5 ayat 20. Halo, 2, 3. Ase utusan ni Kristus dohanami, sahira nai batado mangujur marhite hanami. Gati ni Kristus dohanami mangelek, sairama nasyam padearon bani nai bata. Tanya dulu ini, kalian pernah orang tuamu sakit enggak? Pernah. Apa kau bilang sama orang tuamu? Enggak. Mana mic-nya? Coba. Supaya anak muda juga tahu menyembuhkan. Iya. Ini sederhana tapi tidak semua. Coba. Siapa namamu baru? Nadia. Pernah bapakmu sakit atau mama sakit? Apa kau bilang sama mereka? Semoga cepat sembuh. Hah? Semoga cepat sembuh. Cepat sembuh ya, Mak. Cepat sembuh ya, Pak. Oke, baguslah. Enggak, baguslah. Kita ikuti dulu. Cepatlah sembuh Pak ya, cepat Mama sembuh ya, bagus. Pakai mie itu, jauh yang Opung bilang. Pernah kau cemberut? Kau pelototin Bapak dan Mama, cemberut. Nah, kan mana bisa sembuh? Biarpun 10 kali kau bilang sama Bapak dan Mama sakit itu, cepat sembuh kau bilang. Kalau kau cemberut, makin sakit dia. Ngerti enggak? Halo. Ngerti enggak yang saya bilang ini? Kau sayang sama bapakmu enggak, sama mama enggak? Betul. Betul sayang kau sama bapak dan mama? Betul. Kalau sakit dia kau cemberuti? Coba. Kalau kau cemberut sama bapak dan mama yang sakit. Ini tadi ibu-ibu marah sama anaknya yang sakit. Sama. Enggak bisa sembuh orang yang sakit kalau dicemberuti. Enggak bisa. Tambah. Jadi kalau kau sayang sama mama dan bapak, enggak boleh cemberut sama bapak dan mama. Kau harus senyum. Enggak beli kan senyum kan, enggak bayar kan? Enggak bayar kan? Saruba do, parbapao pe ang guborita parinangon ni, langboy marah ko ba ni parinangon ni? Ya, yelek do, yelek. Benar, ya serupa. Tanda tanya bikin Pak, tanda tanya. Boro-boro dielek-elek katanya lagi, ini kalau ditanya bapak-bapak ini kan, sayangnya kau sama istrimu sayang. Lihat itu ya bapak-bapak ini ya, hati-hati ya. Gila ya itu nggak sembuh. Ate baru simar mata. Bertobatlah, mau bertobat. Dari dulu pengen bertobat. Pengen bertobat dari dulu. Tapi ini baru-baru ini sakit anaknya dimarahi lagi. Kapan bertobat? Iya, memang nggak gampang. Tapi kita harus berjuang. Emak baru simar mata. Dari dulu pengen bertobat. Baru. Kalau bilang itu enak. Melaksanakannya kapan? Mulai sadari on. Tolonglah. Kalau ada orang sakit.
apapun ceritanya di rumah kita, keluarga kita, hatam mengelek itu. Jangan 5 kali mengelek, akhirnya marah. Yang marah ini yang menjadi nampak, bukan yang mengelek itu. Tapi kalau marah mulanya, kemudian mengelek ini yang menjadi inti. Siapa guru di sini? Mana tadi guru pasal begini? Saya marahi kau tadi, tapi sekarang aku elek kau. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, saya elek kau tadi, tapi sekarang aku marahi kau. Mana kau pilih? Itulah aku yang, itulah makin parah lagi kan, seperti tembok. Itulah. Jadi kalau begitu kita di gereja, di persekutuan, itu untuk anak, untuk suami. Akhirnya tanpa kita sadari, kita bawalah itu ke gereja. Mana bisa bagus. Gerejanya tidak akan bertumbuh. Gak bisa. Memang merminggu kita merminggu, tapi tidak ada pertumbuhannya. Perbaikannya tidak jelas. Bahkan ini, terima kasih Boru, kau bilang itu. Seperti paku yang ditembak. Lengket di situ terus, mencabutnya pun payah. Ngeri enggak itu? Kapan sembuhnya? Tuliskan Pak, jemaat yang bertumbuh itu ialah jemaat yang saling menyembuhkan. Hutul mau baru. Sama hutul. Jadi ini baruku ini, aku mau bertobat. Buktikanlah nanti bahwa kau tidak marah lagi sama anakmu yang sakit. Itu bukti yang paling penting bertobat. Amin. Iya. Jangan bilang bertobat enak kali. Di sini banyak warga jemaat. Saya butuh ada contohnya. Kalau orang bilang bertobat, oke, saya setuju. Itu saja saya cek. Sayang kau sama anakmu atau enggak sayang? Kapan dia sakit kau marahi? Itu aja pertanyaan saya. Kalau bilang bertobat, kalau konsep bertobat itu kan banyak kali. Itu aja contohnya di rumah. Bisa enggak bertobat? Mulai sekarang, tanda bertobat itu melalui memperlengkapi ini. Tadinya marah sama anak yang sakit, mulai hari ini tidak ada lagi yang marah sama orang sakit. Saya buktikan pengalamanku dengan kalian ya. Saya kan pernah praktek 1 tahun di rumah sakit di Amerika. Sebagai konselor, praktek di rumah sakit. Kalau kami salah kepada pasien, salah ngomong, salah berbuat apapun, pokoknya mau kasih obat. Di sana kalau ngasih obat itu suster, kalau nggak mau mereka dikasih suster, pendeta. Pendeta di rumah sakit itu. Kalau kami salah kepada pasien itu kalau melapor kepada kepala rumah sakit atau kepala suster, itu pasien yang bagus. Tapi bisa terjadi, dan itu pernah terjadi, pendeta salah, suster salah, dokter salah, diadukan ke polisi. Di situ ada telepon, di mejanya itu, meja orang sakit itu. 911. 911 itu ialah polisi. 911. Kalau ada kecelakaan, panggil 911. Kalau ada kebutuhan khusus, panggil 911. Pasien itu ngerinya kalau dipanggil polisi 911 itu. Kalau kepala rumah sakit kita dilaporkan, jitu itu. Jitu. Tapi kalau dipanggilnya polisi, kacau semua. Rumah sakit pun jadi malu dan semua. Itulah contohnya. Makanya aku bilang tadi, ibu-ibu ini
Mau dibilang anakmu. Orang sakit dimarahi, tak usah kau jadi ibuku katanya. Mau? Mau? Tapi tadi kalau ke dokter, marah-marah dokter berobat, tak usah lagi pergi ke dokter itu. Cari dokter yang lain. Kalau anaknya bilang begitu, mau? Hati buruk. Mau bertobat. Betul. Boidu bertobat, boidu benomu kupai. Ini mamanya pun mamanya dan bapaknya situ aku dulu di tebing. Hah? Mau bertobat? Ya udah jangan amin, gawal. Sikit-sikit amin, sikit-sikit amin. Hah? Enggak, sederhana, kita sederhanakan aja. Enggak usah dibikin complicated. Kami waktu praktek di rumah sakit di Amerika itu, kalau ada kesalahan kami kepada kepala rumah sakit dilaporkan, itu tandanya pasiennya baik. Tapi sering terjadi kesalahan, mereka panggil polisi. Karena setiap pasien sudah ada teleponnya. Itu. Jangan nanti dibilang anaknya ya, nggak usah lagi jadi mamaku. Awak sakit dimarahi. Tertawa, berarti kau tukang marah doh. Aima, jujur ya udah. Ate bapak-bapak, kalau istrinya sakit dimarah-marahi. Sekali, nah ini berapa kali? Mela diri ini, enggak apa-apa. Ate, situ disayang, haleluya, haleluya. Oh, disayang. Malah seorang gue disayang do. Kena itu. Oke. Nah, makanya kita buat di sini contoh saja hari ini, jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang saling menyembuhkan. Ibunya kepada anaknya, anaknya kepada orang tuanya. Halo, kalian dengar dulu kemari, opung ini ngomong. Oke, baca dulu ini, baca. Kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, baca dulu yang paling bawah ini. 2, 3. Sekali lagi lebih kuat. Ini baru, pegang supaya lebih kuat. Ini baru ini. Ayo. 1, 2, 3. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang saling menyembuhkan. Ganti kata jemaat. Tunggu dulu, pegang begitu. Kata jemaat itu bikin di bawahnya keluarga. Keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang saling menyembuhkan. Di bawahnya itu. Dua keluarga. Ini sekarang keluarga. Karena tadi cemberut kau lihat bapak dan mama sakit kan? Mulai hari ini nggak boleh lagi. Keluarga yang bertumbuh ialah keluarga yang saling menyembuhkan. 2, 3. Kalian 2, 3. Keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang saling menyembuhkan. Iya. Dimulai dari keluarga. Halani domba lohean, mangam mahita baru holi yang godong. Kalau ada nanti bertanya, silakan. Selesai makan, kita pakai sedikit lagi nanti waktu habis makan. Sudah datang nasinya? Sudah? Baru, siapa tadi megang mic? Sini dulu. Ke depan kau dulu, mari. Iya, mari. Sini. Siapa namamu baru? Sally baru apa kau? Yang mana bapakmu? Mana bapakmu? Oke, kita mau makan, kau pimpin kita berdoa. Ayo. Nanti sesudah makan, kalau ada pertanyaanmu, sharing kita nanti masih ada kesempatan, oke? Kalau kau mau tanya juga boleh. Sekarang kita doa mau makan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami masih bisa dapat berkumpul di sini untuk kembali beribadah ya Tuhan. Kita sudah selesai beribadah, kiranya Engkau memberkati kita yang sebentar lagi ingin makan, kiranya apa yang kita makan
bisa dapat menjadi kesehatan bagi kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita makan. Terima kasih Shirley. Kan begitu. Anak-anak bantu. Jadi halani ulang tahun do pada tahun do di kita sehari happy birthday. Nah, to you. Mandori kita do. Ya, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya serta mulia, serta mulia. Potong kuenya, oke. Ya, sembari makan, ayo.
Samani kolumbu lang bahenon di dalang kita ontar baho kita doang ini sari golu ayaru sido nama sabani golu lang bahenon nida kita ontar pador ay hitado anak kagolongan ini. Baru, racik tepung bumbu. Beli 2 racik tepung bumbu serbaguna, gratis 1 racik ayam goreng.
sabani kolumu lang baheno nida kita tarabado kita do ngani Sari golu Aliyaru sido Nama sabani golu Lang baheno nida Kita ontar pador Ay hitado anak kagolongan bujur do Tuhan ini sari golu kita ontar pador kita do kagolongan Sari golu Aliyaru sido Nama sabani golu Lang baheno nida Kita ontar pador Ay hitado anak kagolongan bujur do Tuhan ini Beda lauk, beda racikan. Pakai bumbu racik. Yang ngerti I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you
will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh yes, in all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh yes, and your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Transportation. Easiest way to design unique Korea travel. Travel Tailor. Praise him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, now with us. Every moment, all our days, God be praised, oh God be praised. Praise God with mornings breaking light.
grace we see. The one who died to set us free. The one who rose in victory. Yes, he did. Praise now, forever, Christ our King. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, now with us, every morning, all our days. God be praised, oh God be praised, praise you. Praise you, Father, we praise you, Son, praise you, Spirit, now with us, every moment, for all our days. God be praised, oh God be praised, God be praised, oh God be praised, God be praised, our God be praised. Praise you, Lord. So good, yeah. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above praise Father, Son, and Holy Ghost. Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, O thou of God and man the Son, thee will I cherish, thee will I honor, thou my soul's glory, joy, and crown. Fair is the sunshine, fair still the Cek, moonlight, and cek, cek. twinkling starry gold. Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels heaven can boast. My soul's glory.
Mau santuy atau nyamber, pedesnya menggoyang Indonesia. Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam relungku. Jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Curahkan isi jiwaku, hanya kehendakku, dalam air hidup Kau bawa selamanya diriku. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku
Halo. Ya. Doma bawa surmangan sagat martopan minum isi tio. Ngai pangan kue ulang tahun ay nok kanai. Oke lah. Sabuk kita utik nari. Tapi ulang tertunduk na siam salpumangan siang tertunduk. Oke. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan. Mana kuenya? Kasih kuenya. Kok gak dikasih kue anaknya? Sini Pak, sini. Siapa itu tadi? Siapa? Sini. Kenapa Pak? Kenapa? Oh, tunggu. Kenapa? Kesal sama. Oh, kalau dengan opung di sini mau ikut nyanyi, nanti main handphone, nanti main handphone. Oh, nggak mau harus sekarang. Di mana handphonenya? Oh, handphonenya disembunyikan. Sadarion hari ini Tuhan. Ijon hita. Tepuk tangan sekuat-kuatnya. Supaya sehat jantungnya. Sambil berdiri lagi. Terima kasih pimpinan majelis jemaat. Kita sudah makan ini. Tapi jangan lupa. Tadi kan kita janji 10 orang kita bayarnya itu. Berapa bayarnya 1 orang. Nah, kan gitu. Kumpulkan nanti uangnya. Kan gitu. Oh, iya kan? Kalau udah janji kan begitu. Nah, kita baca ini sekali lagi. 1, 2, 3. Tunggu belum. Itu anak-anakku yang di belakang bisa ikut berdiri. Come on. Kalian juga ikut di sini. Bukan hanya bapak dan mama, kalian juga warga jemaat. Nah, kan begitu, kalian warga jemaat juga, jangan dianggap enggak warga jemaat. Oke? Kita baca bersama, oke? Nah, 2. Come on. 1, 2, 3. Stop. Mereka belum, anak-anak kita belum, mungkin mereka sedang ngantuk. Enggak apa-apa. Oke, semua yang kita baca ya. 2, 2, 3.
Sekarang keluarga yang bertumbuh. 2, 3. Nah, contoh tadi sudah ada. Boruku ini waktu dia tidak makin sembuh didatangi orang. Anaknya juga tidak makin sembuh. Bahaya. Nah sampai dong dona sonayai. Sampai kepada suami persoalannya. Kan begitu. Nah sekarang saya mau tanya. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak biar aku yang bertanya. Apa? Kasih mic-nya, kasih mic-nya. Sebentar lagi. Coba, ini panogolan ini, boru langit. Kita dengar dulu. Ada tadi pertanyaan juga, itu akan saya bilang. Salam buat kita semua. Ini pertanyaannya apa, Pendeta? Prakteknya yang susah, jujur. Prakteknya yang susah. Melaksanakannya itu agak-agak susah bagi saya. Karena apa? Karena bukan misalnya kayak tadi anak sakit, udah kita elek sebentar dikit-dikit malah makin enggak. Kan gitu. Sedangkan kerjaan kita menanti di luar apa di rumah juga. Kita bukan nungguin dia saja, tapi sebelum pergi kan maunya ini anak kita kasih makan, kita kasih obat, kan begitu. Jadi jujur bagi diri saya mempraktekannya itu sulit. Nah, saya nggak mau saya bilang, makanya tadi omongan saya amin, karena belum tentu saya bisa sesabar orang. Karakter saya memang kurang sabar, mungkin itulah yang harus saya perbaharui lama-lama. Jadi gimana caranya biar saya itu lebih sabar lagi, lebih ya memang menyerahkan diri sama Tuhan seperti katanya. Kalau kau percaya, sudah jangan pikirkan lagi. Tapi saya sebagai manusia, kalau belum beres anakku gimana, aku yang mau pergi lagi gitu. Jadi itulah haduniaun saya itu masih ya 60% masih saya sebagai ibu begitu. Karena bukan berarti saya ini nggak percaya ya. Bukan itu. Kita tidak bicara tentang percaya dan tidak percaya sekarang. Kita berbicara tentang apa yang kita lakukan supaya lebih baik hidup ini sebagai orang percaya, jangan sempat menurun. Nah, kan sudah jelas. Apalah kekurangan boru langit ini tadi? Apa kekurangannya? Yang sudah jelas dibilang tadi, saya tidak sabar. Jelas kan? Loh, latihlah dirimu sabar. Enggak benar itu. Karena apa? Kita selalu membuat hidup kita ini memang kita sangat kesulitan tentang waktu karena kita sibuk kesana kemari. Tapi sudah jelas, kata inti ialah kau boru. Sudah kau bilang aku tidak sabar. Bagaimana nanti kau melayani orang ini? Sedangkan untuk anakmu aja pun kau gak sabar. Mana mungkin melayani orang lain sabar? Gak mungkin. Ya, makanya ini latihan. Enggak saya bilang, jangan kita bicara soal salah dan tidak salah sekarang. Soal ada seseorang yang mengalami di dalam dirinya proses kurang sabar. Semua kita ini punya itu. Kadang kita sukses mengatasinya, kadang enggak. Sekarang latih diri. Contoh yang berikut. Saya pernah diusir pasien. Nggak boleh datang pendeta katanya. Coba bayangkan, pendeta diusir pasien. Baru datang kita. Ayo. Kalau kita tidak sabar kan kita bilang begini. Aku datang kemari untuk urusanmu yang mendoakan kau ya. Kau usir pula aku. Kurang ajar kau, kita bilang. Kan bisa bilang begitu. Karena kita pendeta. Bisa kita bilang kan. Tapi kita tidak bilang itu. Saya bilang sama dia, terima kasih. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu aku datang lagi ya. Ya terima kasih ya, salam. Permisi aku bilang gitu aja. Padahal hakku marah kan.
sebagai pendeta orang Batak. Kan, tapi nggak ngapain kita marahin dia. Orang dia sakit kita marahi lagi. Kira-kira begitu. Latihlah dirimu bersabar dengan anak-anakmu. Sama suamimu. Suamimu sudah pergi. Kalau kau pergi ke kuburannya itu, bilanglah, aku mau sabar ya, bilang. Enggak, sederhananya itu. Siapa yang apa selalu yang menghalangi Anda berbuat sesuatu dengan tepat sehingga tidak bertumbuh? Coba kita bicarakan. Egois, bukan. Iya, kedagingan itu apa? Satu, ketidaksabaran. Kadang kita menganggap kita lebih tinggi dari dia, ngapain? Ada Samas begini loh, calon Samas. Dia mau diusulkan oleh pimpinan majelis jadi calon Samas. Jadi Hammari Minggon manyang walau tamu dan ini. Bro udah pengen walau tamu jaidan. Tapi tidak bana ma tutur panagolan na laoroh. Ya, koko ba. Aku menyambut uji. Taruh komijina, pergi dia. Akhirnya dia tidak jadi dijalankan. Karena sudah diusirnya orang. Walaupun itu panagolannya. Kan begitu. Sampai sekarang nggak jadi sama saja. Sampai sekarang. Sudah 3 kali periode. Karena diingat orang. Dulu kau usir orang. Kan soal kesabarannya itu. Masa biar panagolannya itu. Aku tulang umpamanya. Datang perangai ini tutur anakku. Ya. Patol-tol hoko. Aku mengawal menyambut-nyambut. Kan nggak bisa lagi. Sekarang cek hatinya masing-masing. Kita nyanyi Dedeng Bintang Narondang musik. Siapa tadi baju hijau tadi? Nanti aduhur pinuputan tadi di atas sopo. Uhur nati nurutan dobni gabe podo. Ini soal hati. Adur pinuputan tadi di atas sopo. Uhur nati nurutan dobni gabe podo. Tidak. Sekali lagi. Tadi di atas sopo. Anduhur pinut putar tadi. Uhur nati nurutan. Uhur nati nurutan. Dobni gabi podo. Dobni gabe podo. Bintang Narondang. Jadi guru, membuat kau tidak bertumbuh ketidaksabaranmu. Sudah jelas kan? Kau bertumbuh enggak? Latih dirimu sabar.
Saya praktek di rumah sakit, saya banyak mengalahkan itu. Sebab pasien itu sesuka hatinya. Mau ngusir kita kek, mau bilang apa kek, terserah sama dia. Namanya dia pasien orang sakit. Jadi membuat kau tidak bertumbuh ketidaksabaranmu. Mau bertumbuh enggak? Kita lihat dalam 2 minggu ini. Meningkat kesabaranmu atau enggak? Ini saksinya semua. Karena apa? Karena kita mau bertumbuh bersama. Nah, kau apa membuat kau tidak bertumbuh baru cara gini. Satu hal saja. Ini tadi Panogolan ini satu hal sudah sebut. Ketidaksabaran. Oke. Satu hal saja sebutkan. Sering merasa ke anak-anak itu kadang kalau misalnya belum perfect itu kayaknya belum siap gitu. Oke. Mari saya terangkan itu. Borsi marmata ini bahayanya. Biar tahu bahayanya, baru kasih tahu. Kau ingin anakmu perfect. Kata perfect ya. Hati-hati jangan sakit kau. Dan jangan kau ajarkan anakmu perfect. Anakmu itu nanti sakit. Karena tidak ada orang perfect. Kau suruh orang perfect, padahal tidak ada di dunia ini yang perfect. Itu membuat sakit. Rumah sakit jiwa itu, salah satu orang di situ, salah satu. Karena saya di rumah sakit jiwa juga praktek. Salah satu yang bikin orang sakit di situ ialah orang perfeksionis. Dia mau perfect semua. Contohnya ya, ada ibu-ibu, udah disapunya rumah ini, udah disapu anaknya, sapunya udah bersih. Datang lagi dia. Padahal baru sapu anaknya, ambilnya lagi sapu. Datang suaminya, udah dibersihkannya, datang pula ibu. Mau jadi perfect, tidak ada yang perfect. Sakit jiwa. Jangan ajar anakmu seperti itu. Karena itu, ini obatnya. Obatnya ya, biar tahu. Ini obatnya. Ada anaknya di sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Obatnya. Saya mau kasih obatnya ini. Siapa yang seperti ini, tiru. Obatnya, oke? Tuliskan di situ. Obatnya itu. Perfeksionisme melawan, obat untuk perfeksionisme itu, oke? Yaitu, tunggu dulu, biar ku bilang. Ini obatnya ya. Jadi tidak ada lagi ibu-ibu meminta anaknya menjadi perfect. Tidak ada orang yang perfect dalam hidup ini. Jadi kalau kita suruh orang menjadi perfect atau kita sendiri, itu berarti kita mau membuat yang tidak bisa dicapai dan tidak akan ada juntrungannya sampai kapanpun. Sia-sia dan kita sakit. Mas, ini baru. Enggak apa-apa. Tadi sudah saya tanya namanya ini. Lupa aku tadi namamu baru siapa? Hah? Talia. Baru apa kau nama? Purba. Mamamu baru apa? Oh, oke. Sabar. Kan begitu. Kita suka yang baik. Bukan beda suka yang baik dengan perfect. Beda. Sudah dituliskan Pak? Oh, tuliskan saja ini. Nah, Talia ya. Kelas berapa lah kau baru? Kelas 5. Oh, 1 tambah 1 berapa? 5 kurang 2 berapa? 10 kali 1 berapa? 5 kali 5 berapa? Nah, udah 10 kata 10. 4, sudah 5 ditanya 4 betul kan sudah bagus. Itu contohnya. Saya tanya 5 pertanyaan. Ayo pegang aja lah burung. Kan tadi kau bilang 5 kali 5 berapa tuh? Enggak, tadi yang pertama jawabnya 10, oke. Jadi kan saya tanya 5 pertanyaan, 4 dijawabnya dengan baik. Jadi kalau kamu perfect, apalah tadi komentarmu dalam hatimu waktu dia bilang 5 kali 5 10. Hah? Kalau bilang, pegang. Nah,
dia ciptakan di dalam hatinya. Salah itu deh, salah itu deh, salah itu deh, salah itu. Iya kan? Tapi kalau Anda tenang tadi kan gak apa-apa. Oh, itu salah. Enggak. 4 ditanya pendeta, 5 ditanya pendeta, 4 betul. Kalau dipancangkan itu tadi, salah itu deh. Kalau sempat 5 kali disebut di dalam, salah itu deh, salah itu deh, salah itu deh. Itu kadang kita nggak sadar tentang itu persoalannya. Sudah dituliskan tunggu. Nah. Bahasa Inggrisku bikin. Oke? Enggak. Bantu dia. Ini perlu ini anak sekolah ini, bukan kita. Tolong bantu. Ya, perfeksionis, oke. Sudah. Bahasa Inggrisnya. Do whatever you can do and feel happy. Tahu kau artinya itu? Do bahasa Inggris ini. Do whatever you can do and feel happy. Sekali lagi. Do whatever you can do and feel happy. Feel happy. Lakukanlah pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya dan bersukacitalah. Sederhana kan? You do it. Oke. Iya. Do the best itu lagi perfeksionis itu. Jadi kan, do whatever you can do and feel happy. Lakukanlah pekerjaanmu sebaik mungkin dan sukacitalah tentang itu. Sama itu dengan, jangan pikir dulu baruku ini. Sama itu dengan umpamanya, ada ladang kita sudah baguskan ladangnya, tanahnya, kita cari bibit yang baik, kemudian kita tanami, kita jaga dengan baik. Datang wereng. Siapa tanggung jawabnya? Enggak ada. Wereng tanggung jawabnya. Tapi aku sudah melakukan yang terbaik. Sudah melakukan yang bagus. So, ulangi baru itu baca. Do whatever you can do and feel happy. Ya. Kalau disuruh mama kau cuci piring, feel happy, oke? Kalau disuruh mama kau menyapu rumah, feel happy, oke? Apalagi yang disuruh mama. Mengepel. Kalau belajar enggak disuruh-suruh kan? Kalau belajar juga feel happy, oke? Second opung. Salam dulu opung. Second. Tahu artinya second? Kalau orang Jakarta bilang second itu KW. Tapi kalau di Seribu Dolok second. Itu di Seribu Dolok. Oke. Gak apa-apa, dibawa aja ke sini. Nanti siapa yang ngomong? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan situ sama saya. Ada orang sakit. Misalkan ada orang sakit. Atau ada pemilik kita. Tak usah kita bilang siapa-siapa. Pertanyaan tadi sama saya begini. Dulu kan pemilik kita dari kampung sana tahun 50-an kalau merantau, kemungkinan sekali dikasih opungnya, ajimat dan yang lain-lain. Kemudian sekarang sakit dia. Enggak ada orang yang tahu dia dikasih ajimat atau enggak. Belum tentu ada orang tahu dan belum pernah tentu dikasih tahunya. Bagaimana melayani orang yang seperti itu? Kan begitu. Apalagi tidak bisa lagi kita ngomong dengan dia. Kalau ada orang yang dekat dengan dia situ, ada satu cara.
Orang yang sakit itu biasanya kupingnya masih bagus. Walaupun mulutnya tidak bisa ngomong, matanya sudah kuping. Kalau ada orang yang dekat dengan dia yang sangat dihormatinya, boleh tanya. Embia, nah sapari omarata hujon, tak dompe sipako neberenya pungode. Tapi harus orang yang dekat dengan dia, nggak boleh orang lain. Kenapa? Kemungkinan bisa terjadi, tapi kemungkinan juga tidak. Tapi kalau orang lama merantau ke Jakarta ini, dulu kan itu saja yang tahu opung kita kan. Opung kita yang tahu cuma itu, supaya ada kebal, ada ini. Tapi banyak juga orang tidak kasih itu sama anaknya dulu. Tapi kita nggak tahu siapa yang kasih, siapa yang tidak. Tapi pemahaman umum seperti itu. Itu satu. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, kasih mic-nya itu, mana? Ini. On baru sepayung. Baru sepayung. Mana tuanmu? Oh. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ini berkaitan tadi dengan yang pertama itu yang sekali, 2 kali, 3 kali kita sabar kan gitu. Keempat kali kan naik 2 menit tensi. Nah gitu. Jadi ini kan berhubungan dengan anak saya Pak. Anggo Garama kan agak-agak gampang-gampang susah ya diatur ya, apalagi udah dewasa. Nah jadi kita sebagai orang tua, kita pasti pengen lah anak kita itu kedepannya sehat-sehat, kemudian dia punya disiplin yang bagus lah. Intinya orang tua pengen anaknya itu bagus dalam segala hal, kan namanya keinginan orang tua. Untuk itu kan kita punya tanggung jawab untuk mengarahkan kan gitu. Termasuk tadi untuk misalnya untuk masalah makan lah. Karena ini anak ini memang susah makan. Dan itu bertahun-tahun masalah makan menjadi persoalan. Ujung-ujungnya kan sakit Pak. Ya, dia suka begadang dulu suka begadang, makan juga nggak beres, akhirnya kena mahlah dan kena paru-paru kan gitu. Jadi di situ dia kena paru-paru kan ujung-ujungnya mamanya juga yang repot Pak. Di situ udah sakit juga susah juga disuruh makan. Gimana nggak naik tensi Pak? Kan gitu Pak. Nah jadi kan artinya semuanya itu kan ada riwayatnya gitu loh. Kenapa kita sampai marah kan gitu Pak. Nah jadi kalau misalnya kalau terus dielek-elek, anak udah dewasa masih dielek-elek terus Pak. Kecuali kalau misalnya masih seperti ini, seperti Thalia, masih perlu dibujuk. Tapi kalau udah besar kan perlu dilosing juga seperti firman dirotan kata Tuhan untuk mendisiplinkan. Nah gimana Pak? Jadi apakah kita salah mendisiplinkan anak? Nah bagaimana cara mendisiplinkan yang baik menurut firman Tuhan? Supaya apa yang kita inginkan dari anak ini, ya surah-surah orang tua, boleh mendiar nyembahkon, ulang borit-boritan kan nah itu Pak. Gitu. Jadi karena anak-anak sekarang kan agak malon ada dan sonari daripada orang tua Pak. Iya kita bilang dia udah sampai di jet. Kita bilang 1 dia udah sampai 1000. Jadi kita orang tua serba salah Pak. Nah gimana kita untuk sikap kita sebagai orang tua sekarang ini untuk mendidik anak ini supaya dia tahu gitu orang tua itu nggak muluk-muluk gitu loh Pak. Kita hanya ingin anak kita baik. Nasihat kita didengarin karena orang tua kan pastilah menasihatkan yang baik. Tapi anak ini cara berpikirnya udah jauh melampaui batas dan apa yang mereka inginkan itu kadang-kadang bertolak belakang dengan yang kita inginkan. Nah bagaimana Pak kita sebagai orang tua untuk menyikapi itu? Yang membuat tadi akhirnya kesabaran habis ya Dak. Nah gitu Pak. Terima kasih. Sadar doham nokanayai gejang hatorangamu na jenges. Sadar doham nokanayai dong sada kalimat na berbahaya. Siapa yang dengar itu tadi? Keterangan tentang anak pintar situ. Keterangan tentang orang tua begini situ. Tapi ada satu kalimat yang berbahaya. Boleh, ada lagi yang lain.
Nenget-nenget tidak. Enggak, saya kadang bukan keterangan yang panjang yang baik itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan ialah yang satu hal yang pendek itu. Ingat tam lebih atau mai. Aku mau mendisiplinkan anakku dengan rotan. Memang ada di dalam Alkitab itu. Tapi bukan hanya itu firman Tuhan. Rotan. Rotan hama anakmu. Sedangkan waktu kecil saja kita tidak mau merotan dia. Kira-kira begitu. Dan itu sering dipakai orang tua membela dirinya. Membela ketidaksabarannya. Pelan-pelan dulu. Uhurmu ay doon na pariksa ay. Huboto do hamluja mangelek-elek anak mo ay. Huboto dong sura-sura muna madir para anak mo ay. Tapi adong duri otik. Aham benok kumarotan anak kon. Halan bilang ramam balo sinamadir. Ini nanget tapos alay. Bukankah itu bagian dari ketidaksabaran itu? Halani hampe, si kesabaran muai, pemana mengelek-elek ayam, sejam dua dong waktumu mengelek-elek, nah sejam ayam Lang ipaksam sampai sore mengelek-elek dah. Sonari pajupah kam. Go ay do sa panorang mo mengelek-elek, mana lang nini hurta gatige, mengelek-elek kita 2 hari, 3 hari, yang gap kita cuma selesai. Buat orang pengalamanku udah ubarin na siyam. Alanya ako nga ba, praktekku. Ini praktek saya dengan orang bule. Sangka praktek ka namin rumah sakit, hak ni pasien do menolak. Hak ni pasien do lang mga tabar. Tapi tugas ni hanami petugas, so na ase saud mga tabar pasienon. Salinari, hak mudo ang guraw ba mo o nobat mo ni kukani say man yung nabere do ba ni. Hak mudo menolak. Hak mudo mangusir. Tapi tugasku maningon saud. Ko saud do hambari sa dapan orang mga nabatay. Ang gulang audo na salah. Langham. Salinari da gulang raham mga nubatay, sedoham na salah. Audo sebagai petugas na salah. Makanya kita harus belajar budaya mereka. Pelajaran budaya ini anak muai. Jadi anggorowau sahali yusirham. Enggak kuperpanjang. Terima kasih Bu, pergi ya. Nanti aku datang lagi ya. Halan enggak bubuan obaton. Enggak mau aku makan obat. Lang. Sesudah beberapa lama, 10 menit atau berapa, datang lagi. Bu, silakan makan obat ini, Bu. Ini obat Ibu. Sudah waktunya makan obat. Sudah aku bilang tadi enggak mau, pergi kau nih, Bu. Pergi. Terakhir sekali, sampai 5, 6, 7 kali, 10 kali, kita lakukan begitu, enggak mau lagi dia, terakhir. Non manik, kubang. Bu, ini obatnya. Makanlah obat ini demi aku. Bahasa Inggrisnya buru. Please have your medicine for me. Tahu kok maksudnya kan? Hah? Bukan untukmu. For me. Itu budaya mereka. Kalau kita bilang begitu, budaya mereka itu terus diterimanya lah itu dengan berterima kasih. Halani sadar maya anggolang raya memakan obatai au mahona uhum. Sadar maya bahwa anggohona uhum mau do mahurza korjakku. Berarti isi don lepak. Kira-kira begitu. Dia sendiri yang berpikir. Makanya om manggo ibat tahun
Bagaimana kita buat seperti itu? Yang begitu jiwanya. Isedo benonmu ne hormati ni danakai mersahap bani. Adong do, anggo dong. Itu harus kita cari. Pelajaran yang seperti itu sangat dulu, lama itu baru aku sangat marah karena ditolak oleh mereka. Tapi akhirnya aku belajar dari profesorku. Kau dari mana? Dari Indonesia. Pat orang mana mah? Budaya nami Amerika songonodo. Nah, adikku. Aku udah melujo hujai, ngabulus lujo. Om kata terakhir. Tapi tidak boleh pada awal pertemuan dibilang. Tidak boleh. Sesudah habis tenaga. Will you do it for me? Rado haminang mangkota baron. Demi untuk aku. Jadi aku anak muai, mah tahun. Sesuai dengan budaya ini alat simalungun do na yarusibana. Itu harus kita cari. Harus kita cari. Tulang ni do marsapa si balos ini, tulang ni, terserah. Anggolak ko matulang ni, isi do. Tak dong do kawan ni. Tak dong do tunangan ni. Kan kita kan nggak tahu. Harus kita cari. Disitulah kesabaran itu tadi. Lang 24 jam ay horja muda. Kalau ada waktu, lakukan. Kalau ada waktu, lakukan itu. Ay masudah na tahun. Memang mengalahkan hati ini susah. Saya tahu itu. Sarupa mana siapa. Makanya Hubadina 92 kata bertobat itu bertobat dari ketidaksabaran menjadi sabar. Ayo. Yang lain itu nggak tahu kita. Kalau ini buruku ini tadi bertobat dari jiwa perfeksionis menjadi jiwa apa adanya. Jadi berbeda pertobatan kita. Ini permen ini pertobatanmu dari mana? Dari mana ke mana? Bagaimana rupanya? Dengan saking sabarnya. Boleh. Tapi kalian periksakah caranya mengatakan itu tadi? Kalau saya periksa semua itu. Katanya, saya sabar. Saking sabarnya, hahaha. Nggak tahu kita apa hahaha itu. Kita harus tanya dia. Ada maknanya hahaha itu. Enggak. Semua ini pandangan mata itu kita harus cek. Sesak napasnya itu pun kita harus cek. Semua, kalau saya itu. Jadi nggak boleh, kalau orang sungguh-sungguhan, biasanya lebih cepat. Jadi kalau orang sungguhan baru, kalau gitu, kenapa kau begini? Oh iya, tadi begini. Oh iya, cerita lagi. Ini begini, ini bagaimana tadi? Terus cepat. Jadi, baru papa ini, hahaha itu aku nggak tahu. Oke. Anggodom malangadong be, asyik tutup kita. Silakan baru saragi. Kasih mic-nya. Ini nih. Udah. Sukun Pak. Saru podo manggila pakon reteng nini. Anggo parinangon kan identik do retengi rumah tenek. Ayo kan Pak Uban ini Mbah. Nah itu aja, itu dulu Pak, baru sama nggak identik nggak reteng sama marah gitu ya. Jadi andon nyombahku Pak. Gorandi Gracia Zenita Burmanurung. Andai bapai rumah, mana tadi? Andon bapai rumah Pak, Bapak Samas Erikson Manurung Pak. Jadi anggo memberikan apa dibilang ya, anggol mendidik gitu ya, mendidik kan bapak sama mama kan harus sejalan. Anggo bapak ujai, anggo inang ujai kan lang mardomo. Anggo au pribadi, anggo lau mangahan nyombah nami, usahon do ase bapak pakon inang sadalan.
ulang ayah tahun bapak beda useinang. Jadi ase nyombahon ulang uhur ni ubani orang tua. Jadi maksudku ay Pak Sonon, kan biasa nih yang lebih dominan di rumah itu kan pasti mama, karena bapak horja. Jadi lebih banyak waktu bersama anak di rumah itu udah pasti dengan mama. Jadi mama ini lebih inilah ya, contoh misalnya kalau misalnya anak ini disuruh sesuatu, iya mak, ntar mak. Jadi ada kata ntar, sabar mak. Hai mak, biasa nih yang diucapkan Buru Namion. Cia, sekali, 2 kali, 3 kali. Cia, dari tadi bilang sabar, sabar. Mama juga udah sabar menyuruh Cia supaya melakukan. Tapi sabar, ya sabar itu dalam arti Cia bukan berarti sabar tapi tidak dikerjakan. Wah tahun mau sonaikan, iya mak sabar. Satu Pak, anak itu sering bilang sabar ya mak, ntar ya mak. Satu karena memang gadget ini Pak. Rata-rata memang ya udah saya lihat. Rata-rata memang pengaruh gadget ini terhadap apa yang diinin orang tua itu jadi asik dengan gadget. Jadi kadang mamanya bilang gini atau bapaknya bilang gini, iya ntar sabar. Karena asik ini. Nah gitu Pak. Jadi sonaha Pak, ase nyombahon, ase boy lebih terfokus kepada apa yang disampaikan orang tua atau apa yang disuruh orang tua pada saat dia pegang handphone, tapi bisa dia abaikan atau dia bisa inikan yang tadi dia kerjakan tadi handphone tadi. Hai Pak, karena ini juga menjadi kendala. Lo jodoh Pak, anggo macerewet tuh inang i rumah kan, aku pe lo jodoh. Kan aku bilang mau nggak utan, Cia lama-lama mama capek juga ya nginin Cia, sabar. Mama juga kadang ada juga batasnya, aku bilang kayak gitu. Ya udahlah kalau kau nggak mau ngerjain ya udah. Jadi lang palau suruh be. Jadi au pe lu jauh lah mersapi mama cerewet indah holi. Kan aima anggo inak apalagi nak buru kan nyombah diri kan bilang, "Mama ini cerewet kali dari tadi." Ini sonai Pak. Jadi sonai Pak cara mengatasi ase hanami sebagai orang tua. Khusus nih mas sebagai inang, ase boy lebih ahu bani nyombah dan nyombahon pe boy timbal balik nih ubani orang tua ubani nama diar na jenges. Ay Pak, terima kasih Pak. Mohon pencerahan nih Pak. Ubani nyombah nami pe berea motik pencerahan. Terima kasih Pak. Boleh enggak sekali lagi Pak? Sini. Tunggu dekat opung kau dulu. Oke, dekat opung dulu. Kenapa baru? Silakan. Otik Pak, anggo nyombah namion, anggo masalah sekolah, anggo disuruh marlajar, langung gau suruh bana marlajar. Anggo masalah disiplin do mana? Disiplin bani sekolah nih, disiplin bani parlajaran nih. Pita ida sa anggo isuruh sada horja, ntar mak sabar mak. Kan lama-lama bos do sabar ronda kan Pak, upa turut mak. Kira-kira sunai. Anggo ahani Pak, yang kak jempol. Anggo bani kegiatan di sekolah nih. Pitai dasa. Anggo pas i rumah. Nanai. Terima kasih Pak. Maaf, suaraku agak serak Pak Pendeta. Kau baru apa kau? Baru purba pak. Enggak, Nyonya Sinaga yang Ketua Peri tadi Pak Pendeta. Yang tadi anaknya yang doa sebelum makan. Nah, jadi aku punya keluhan gini Pak Pendeta. Tadi kan kalau yang aku dengar dari ibu-ibu ini kan kita harus sabar sebagai orang tua ya. Nah, terus aku terus terang aja, aku di sini berbicara. Aku punya anak yang paling besar. Memang dia lama 12 tahun baru ada adiknya. Apakah itu karena salah gimana ya? Waktu masih kecil memang dia pernah sakit Pak Pendeta. Umur 9 bulan. Kata orang pinter ya katanya kenapa lasik. Entah itu apa Pak Pendeta. Kami percaya nggak percaya gitu loh Pak Pendeta. Tapi memang waktu umur 9 bulan itu waktu dia dibawa ke rumah sakit, 1,5 bulan tidak sembuh Pak Pendeta. Jadi kami bingung. Sampai kami taruh di atasnya kepalanya istilah kata Alkitab Pak Pendeta.
Dia bilang, biar di dalam nama Yesus sembuh. Gitu. Tapi kok nggak turun-turun sampai dokter juga mengatakan, katanya Bu, ini segala macam obat udah dicoba. Dia nggak tahu penyakitnya apa. Coba deh cara lain, katanya. Ya itulah kami bawa ke orang pintar. Marga Pangaribuan pada saat itu Pak Pendeta. Nah, tapi entah bagaimana sembuh gitu loh Pak Pendeta. Panasnya ini turun. Apakah benar apa yang dibilang? Itu benar palasi katanya. Benar palasi, buka badannya ini ya. Terus, apa benar? Iya ya. Iya benar, karena kami kan mertua tinggal di Lampung Pak Pendeta. Nah, terus ya udah dari situlah dia sembuh Pak Pendeta. Ya kami juga heran, apa benar ini apa yang dikatakan sama orang pintar itu. Nah, terus dia 12 tahun lah baru ada adiknya Pak Pendeta. Kasih sayang full buat dia kami kasih. Apa aja kami kasih. Kami manja istilah kata. Terus malah kesini-sininya setelah dia, maksudnya ini udah ada adiknya, dia merasa iri, cemburu. Kok katanya kasih sayang saya hilang. Terus kok saya udah gak disayangin lagi. Jadi sampai sekarang dia pun udah berumah tangga Pak Pendeta. Gampang sekali, mudah sekali emosi gitu loh. Jadi apakah ini karena penyakitnya yang dulu? Saya berpikir apa kami sebagai orang tua kurang sabar atau bagaimana? Tapi saya pikir saya udah terlalu sabar. Istilah kata kalau nggak sabar mah udah dari dulu lah udah kata udah mungkin nggak tahu bagaimana kami udah iniin lah gitu. Tapi ya itulah. Jadi sekarang udah melawan. Tapi kalau dibanding dengan adik-adiknya jauh banget Pak Pendeta. Istilah kata dua adiknya. Malah lebih bijaksana, lebih sabar. Kalau dia ini mudah emosi. Nah itulah Pak Pendeta maksudnya. Jadi gimana kami sebagai orang tua. Jadi kalau dia udah emosi, udah marah-marah. Kamu jadi ikut terpancing emosi. Jadi kamu marah Pak Pendeta. Kami terpancing ikut marah. Jadi saya bilang, aduh dengan cara apa lagi ya. Maksudnya kami ini gitu loh. Nah, itu bagaimana Pak Pendeta, kami minta jawaban saya. Nah, baguslah, udah ketawa kau kan. Baguslah, itu kalau begitu, itu baru menurung, mamanya baru saragi. Mamamu itu dulu sekolah mingguku. Makanya ditanyanya opung. Kan wajar kan, seorang sekolah mingguku ditanyanya opung. Menurut kau bagaimana ya apa yang dibilang mamamu itu, coba. Menurut kau bagaimana, coba. Apa yang mau kau bilang sama mamamu itu? Apa yang dibilang mama menurut aku supaya kebaikan aku, supaya aku nanti sikapnya lebih baik lagi dan bisa supaya apa yang mama suruh ke aku biar bisa aku langsung lakuin dan masalah gadget tadi bisa lebih dikurangin lagi. Sabar dulu. Itu kalimatnya kan jelas. Dia bilang begini. Menurut mamaku begini. Kan begitu dibilangnya. Menurut kau? Begitulah dibilang mamamu. Kau mau bilang apa? Ya. Dibilangnya kau seperti itu. Dia ingin kau seperti yang diinginkannya. Menurut kau bagaimana? Kelas berapa kau guru? Kelas 2 SMP. Oh baguslah, sudah mengerti. Coba, apalah jawabmu tentang dirimu? Iya benar, aku ngakuin kalau aku emang kalau semisal disuruh aku bilang ntar sabar. Gitu. Terus kau bilang sabar. Enggak lakukan, oke. Kemudian sekarang bagaimana? Enggak kau lakukan selama ini. Untuk masa depan bagaimana? Harus dirubah sikapnya. Enggak ada yang harus. Enggak ada yang harus. Tahu bedanya harus. Tidak ada yang harus hidup ini. Tidak ada yang wajib. Jadi menurut kau bagaimana lah baru? Hah? Ya. Jadi pelan-pelan. Begini.
Sebenarnya tidak ada teorinya untuk itu. Dia yang perlu berjanji untuk dirinya. Apalah janjimu untuk dirimu, bukan untuk mama. Apalah janjimu untuk dirimu. Kalau sekolah mau lanjut teruskan sekolah, oke. Apalah janjimu untuk dirimu. Supaya lebih baik lagi. Yang mana itu? Yang tadi yang dibilang mama, Kak. Jangan yang dibilang mamamu, yang menurut kamu. Yang mana mau kau perbaiki? Kalau main HP jangan terlalu lama. Berapa lama rupanya kau main HP selama ini? Lebih dari 1 jam. Nah, kalau begitu jadi berapa lama? 1 jam. Kan tidak dilarang kau main HP. Nggak ada kan, nggak dilarang. Dan kau yang bilang selama ini lebih 1 jam. Mulai sekarang mau berapa menit kau, mau berapa jam kau main HP? Mau 3 jam? 2 jam aja. 2 jam? 2 jam dari jam berapa ke jam berapa? Kau kan sekolah jam 7 sampai jam 2. Jam 2 pulang pukul berapa ke rumah? Sekarang masuk siang. Oke, masuk siang itu jam 1, jam 2. 12 sampai jam 9. Jadi kau itu yang mau 2 jam itu mulai jam berapa sampai ke jam berapa? Pulang sekolah. Oh, pulang sekolah. Menurut kau tidak terlampau lama itu? Enggak. Oh. 2 jam dia minta, mulai dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam 8 sampai dari jam 7 sampai jam 8. Itu baru 1 jam. Dari jam 7 sampai jam 9 biar langsung. Iyalah, kapan belajarnya? Sebelum berangkat sekolah, kan paginya Oh, berarti pagi. Oke. Tanya mamamu, bisa aku 2 jam? Bilang, tanya dulu mamamu itu. Itulah pintar-pintaran. Ini namanya, ya itulah semua persoalan kita ini. Ate menurung, baru puang. Ya. Jadi gini, pelan-pelan kita ya. Saya juga nggak tahu bagaimana sistem keluarga, setiap keluarga nggak tahu. Yang saya tahu, secara umum keluarga kita tidak pernah berdiskusi dengan anak kita. Sangat kurang. Tapi kalau mengatur, gini kau, semua begitu. Itu tanda-tanda orang Batak. Tapi berdiskusi tidak. Itu yang sulit itu. Kapan kita tahu isi hatinya? Mengapa dia begitu? Tidak tahu kita. Karena kita selalu gini. Saya kasih tahu dulu ya. Kemarin ada munte kawin anak kami. Membuat boru Cina. Sedang mulai acara ini, acara di gedung. Ini baru main kami ini pergi. Capek aku katanya kan. Pergi dia ke ruangan bawah, kipas-kipas di situ. Bingunglah semua. Saya tanya, kenapa itu? Mulai geleng-geleng kepala semua. Gimana itu? Siapa yang apa? Entah bagaimana akhirnya sesudah kurang lebih setengah jam, entah siapa yang mengelek-elek, datanglah dia ke atas. Datang lagi, terus kalau acara dan ini. Halak Cina kelang iboto, acara Thai. Semua mertua. Bintang narumiris, obun na sumorob, anon adong anak semua gitu, semua begitu. Anak kami itu pun nggak ngerti. Istri juga nggak ngerti. Tapi semua ngomong begitu.
sumpeklah. Jadi sampailah giliran Munte. Dia sudah tidak tenang di situ, tidak tenang dia. Sudah kulihat kakinya pun goyang ke sana, goyang kemari. Sudah kulihat wajahnya putar-putar kemana. Masa Munte, tanya aku diam-diam aja aku. Tiba-tiba disuruh pendeta Ruslin aku ngomong. Udah ngomong 3 Munte ini. Kita mintalah disimpulkan abang pendeta Munte katanya kan. Ngomong aku. Lari aku ke tempat mereka itu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku bilang. Sama pengantin laki-laki. Saya happy opung katanya. Oke, bagus. Kau anakku, Sinis namanya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Capek kali opung katanya. Kalian dengar itu? Kalian dengar itu semua? Ini lintas budaya, saya bilang. Lintas budaya. Satu Tionghoa, satu Simalungun. Lintas budaya. Sedangkan sama-sama orang Simalungun pun sulit. Ini semua kita bilang bintang narumiris, obuna sumorob. Bintang 10 ngomong, bintang narumiris, baru sumorob. Semua. Sudah tak mengerti dia, kita paksa terus. Aku bilang, terima kasih ya. Tengok kalian jujur ini kan, aku bilang. Tengok ini, jujur kan? Ini, Pak Opu ini baru Cina ini kan, jujur kan? Nah, kalau begitu, transferlah happymu itu sedikit sama dia ya. Aku bilang sama anak kami ini, kau juga transfer kelelahanmu itu ke sana. Mulailah wajahnya bersinar. Karena sudah saya tanya. Masa waktu pesta gitu kita tanya sebetulnya. Tapi karena sudah saya lihat berbahaya. Kalau dia lari lagi sekali lagi kan semua malu. Tanya, bagaimana perasaanmu? Tired opung, katanya. Sangat capek opung. Katanya. Kakinya udah mulai menendang-nendang kursi. Coba, saya perhatikan. Orang ini tidak perhatikan. Orang ini mau hantam terus acara itu. Aku perhatikan kali ini. Oh, udah marah itu. Wajahnya, bayangkanlah pakai makeup. Wajahnya tidak tahu lagi kita karuan. Nah, itulah. Tanya. Diskusi. Walaupun ini masih kecil. SMP ini loh. Sudah tahu dia haknya. Udah enjoy saja handphonenya. Mak, lakukanlah sesuatu itu, apa yang bisa kau lakukan, dan sukacitalah kau. Nanti jangan kau hakimi barumu ini. Kalau kau hakimi nanti dia sakit dia. Kan tidak suka kita sakit. Kan begitu. Hati-hati. Hati-hati, keinginanmu itu bagus. Tapi nggak boleh dipaksakan. Ada satu lagi ilmu, nanti sekali lagi lah ya. Bagaimana membangun relasi, ada sebuah ilmu transaksi analisa namanya. Kapan-kapan lah sekali lagi itu. Ini tadi kan, sadarkah kau baru kalau saya pakai istilah itu. Apa pergumulan anakmu itu? Ini nih. Enggak, dari ceritamu itu, saya tangkap dari ceritamu itu. Sadarkah kau apa pergumulannya? Sama aku bilang, biar ku tolong kau. Orang itu tak mengerti itu. Pergumulan, maksudnya pergumulan sekarang ini atau yang dulu Pak Pendeta? Terserah. Kau sudah cerita tentang anakmu. Sadarkah kau apa pergumulannya? Sadar. Apa? Ya sayang berkurang. Sama dia udah, misalnya kataku saya udah gak dipedulin lagi. Yang dulu saya disayang, saya ini.
apalagi setelah ada adekku itu punya anak gitu loh. Mereka tinggal di Cilincing. Ya itu, jadi kecemburuan itu semakin kok tuh. Dulu sayangnya sama saya full. Sekarang tidak disayangi. Oke, baguslah kalau kau sadar tentang itu. Itulah persoalan ini. Dia merasa kehilangan kasih sayang menurut dia. Itu yang perlu kita lihat. Diambil orang lain, padahal itu adiknya. Makanya pergumulan itu belum selesai yang itu. Siapa yang menolong dia untuk menyelesaikan itu? Tidak ada hubungannya dengan pelasik. Tidak ada hubungannya. Yang ada sekarang ialah dia merasa yang tadinya dia peroleh, dia merasa tidak mendapat lagi dan kurang. Itu bergejolak dalam hatinya. Terus, sekarang bagaimana mengobati itu? Tapi dia udah punya suami sekarang. Tidak soal punya suami atau tidak punya apa. Dengar. Mari ku bilang, tidak ada kaitannya itu dengan suami dengan tidak ada. Tidak ada. Yang ada ialah dia secara pribadi punya pergumulan tentang itu. Siapa yang menolong dia menyelesaikan itu. Jadi jangan kira kalau udah punya suami itu otomatis. Enggak. Dan barangkali itu sudah lama. Dia menikah berapa tahun yang lewat? Menikah udah jalan 7 tahun. 7 tahun, oke. Adiknya lahir waktu dia berumur berapa tahun? 12. Dia berumur berapa tahun? 27. Waktu umur 27 dia, adiknya lahir. Iya. Oke? Gimana? Dia umur 12 tahun, 27 kurang 12 ya berapa lah? 16 ya. 15 tahun lah baru ada adiknya. Enggak, kita harus hitung. 15 tahun lah. Dengarkan aku baik-baik. Iya. Umur berapa tahun dia lahir adiknya? 15 tahun. Oke. Pada umur 15 tahun itu lahir adiknya, mulai dari situ. Sekarang umurnya berapa? 27. Berarti sudah 12 tahun dia bawa pergumulan itu. Enggak selesai. Sudah ngerti? Iya. Siapa yang kau suruh menolong dia? Sederhana. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang lain-lain. Iya. Ini, anak ini, adiknya lahir, dia merasa kok hilang kasih sayang itu sama aku. Itu pergumulannya. Maka, saya masih tanya lagi nih. Penampakan pergumulannya itu dalam hidupnya apa? Yang jelek, tindakan-tindakannya, cakapnya. Ekonomi juga termasuk. Apa? Ekonomi juga termasuk mungkin. Enggak, begini. Tanda-tanda yang tidak baik yang dilakukannya. 1, dia emosian. 2, ya udah marah. Mudah marah lah emosian itu. Ya itu terus gak bisa mengendalikan diri. 2, boleh. Melarikan diri itu yang berbahaya. Ya gimana ya? Jadi bikin takut gitu loh. Kalau dia udah marah, kamu takut gitu loh. Iya benar lah. Itu pelampiasan pergumulan itu yang tidak bisa dikontrolnya. Karena itu, sederhana. Siapa yang mau kau suruh atau kau minta menolong dia? Selesai. Dia butuh terapi. Jadi saya bilang sederhana, dia butuh terapi untuk menyelesaikan pergumulannya itu. Karena sudah tahu kita apa penyebabnya. Yang seperti ini banyak. Persoalan 10 tahun yang lewat dibawa-bawa sampai tua. Banyak. Jadi bukan hanya dia yang seperti itu. Ibu-ibu yang tua pun begitu banyak.
Hanya banyak orang bisa kontrol. Ada orang tidak bisa kontrol. Tapi itu sebenarnya tetap di dalam. Harus diselesaikan. Gitu. Oke? Kalau perlu ada dua caranya menolong dia. Tapi jangan dianggapnya dia orang sakit dulu. Psikolog juga boleh menolong dia. Psikiater juga boleh. Ya bisa, pelan-pelan diskusi. Konselor juga bisa. Bisa. Kan sudah jelas pergumulannya. Sudah kan? Jadi tidak perlu banyak analisa. Sebetulnya Pak Pendeta gini, nggak usah pakai psikolog, aku pun lebih dari psikolog. Aku pikir Pak Pendeta, karena dia paling nurut apa kalau dekat aku dia lain, dia lawan. Tapi kalau sama aku, wanju dia. Aku ini aku rangkul, langsung meleleh, langsung istilah kata. Boleh. Itu pun salah satu obatnya. Kan begitu, salah satu obatnya bagus. Kita tahu bagaimana dia karakter dia kalau dia jangan dilawan, jangan jangan dikasarin, jangan dia harus lembut. Bagus. Nah, itulah salah satu. Ya, itu aku tahu Pak Pendeta, makanya aku bilang kalau ada yang marah-marah, stop. Saya yang tahu. Ayo sini sayang. Baguslah. Mama teman kamu. Yang benci mama yang saya. Baguslah. Itulah. Baguslah. Nah, artinya teruskanlah mengobati itu seperti itu. Sehingga itu nanti makin lama makin dia rasakan. Nggak hilang rupanya. Di situ lengket di hatinya bahwa itu nggak hilang. Dia sudah sembuh. Tapi sabar nggak melakukan itu? Iya. Iya, memang itulah kesulitannya. Ya, kan saya sudah bantu kau melihat bukan plastik, bukan ini. Cet, sederhana kan. Tinggal siapa yang mengobatinya. Boleh ke psikolog untuk ngobrol-ngobrol. Boleh juga dengan inangnya, mamanya. Boleh juga dengan orang lain. Siapa yang bisa menunjukkan bahwa orang itu mampu care kepada dia dan dia rasakan. Kalau enggak jumpanya orang begitu, itulah yang marah itu dia. Karena menyala yang di dalam itu. Menyala. Seperti bensin. Menyala. Oke? Cari orang yang bisa menolong dia. Tambah supaya tenagamu tertolong juga. Kan habis tenagamu kan. Ada banyak di sini yang bisa menolong itu. Oke? Nah itu. Jadi jangan dibilang plastik apa segala di waktu kecil itu. Ya. Oke, terima kasih Guru. Oh, saya mau. Udah perlu hujung berbalik. Oke, kita ya. Ada lagi ya. Enggak. Oke. Terima kasih. Saya mau bertanya, kan tadi judulnya kan supaya jemaat itu bertumbuh. Kalau kita saling menyembuhkan, ya kan? Jadi maksud saya begini, kalau misalnya saya berkunjung ke rumah sakit, mengunjungi teman misalnya yang sakit, apa saudara yang sakit, apa sih yang sepantasnya saya bicarakan gitu? Misalnya kan terkadang kalau kita sakit, kalau kita tanya, kenapa sih kamu sakit ini? Terkadang kan apaan sih? Kan bisa aja begitu, dia bisa nggak terima. Jangan sampai nanti apa yang saya tanya membuat dia jadi tidak nyaman seperti yang Eda tadi. Itu satu. Yang kedua, aku paling susah banget, paling nggak tahu bilang apa kalau misalnya di tempat orang yang meninggal kasih penghiburan. Aku nggak tahu apa yang mau aku bilang. Apa ya? Apalagi misalnya kalau orang itu sama sekali tidak aku, misalnya cuma baru kenal gitu. Mau bilang dia,
Eda ini baik sekali, Dok. Baik sekali, dari mana saya menilai dia baik sekali, sementara saya aja baru kenal sama dia gitu. Nah, jadi kalau dihadapkan seperti itu di tempat orang meninggal, terkadang saya jangan aku. Takutnya dianggap yang mau kita hibur itu dia nggak mau ngasih kata-kata apapun sama saya, kan bisa jadi begitu. Padahal sebenarnya aku tuh nggak tahu apa yang aku harus sampaikan. Aku pengen juga menyampaikan sesuatu yang membuat dia bisa melupakan kesusahannya, maksudnya bisa melihat bahwa masa depan itu masih panjang yang harus dia jalani. Nah, cukup sekian Mbak Pendeta Edward. Terima kasih. Melihat, mengunjungi orang sakit, jangan tanya penyakitnya. Itu bukan urusan kita. Itu urusan dokter. Urusan do kita pasal lain. Golau manunggun buritan na siyam, agesa di hari. Jangan tanya kenapa kau sakit, apa penyakitmu. Itu bukan urusan kita. Jangan kita buat kita seperti dokter. Kalau begitu apa yang mau ditanya? Kan begitu. Kalau kusalami nang buru payung ini, dia umpamanya yang sakit. Orang semuanya nang buru payung, ya. Nah, duka dan musonarian. Tahu apa pertanyaanku itu? Kalimat saya itu ulangi. Iya, keadaannya. Biarkan dia cerita keadaannya itu. Ngerti enggak? Jadi bukan tanya, ya emang hubur ya, masih huburitan. Ya. Streslah dia. Itulah kebiasaan kita. Kita buat kita sebagai dokter. Dokter yang berhak bertanya sakit apa kau, di mana kau sakit, di mana ini. Dokter. Kita tidak ada hak kita itu. Hak kita ya nadoka dan mubaya. Ngerti enggak? Makanya tadi pun baru kali ini kita diajak. Makanya tadi disebutkan pembekalan. Kan begitu. Makanya itu pembekalan. Jangan tanya apa penyakitnya. Pendeta pun tidak boleh bertanya seperti itu. Pendeta pun tak ngerti itu kadang-kadang. Ditanya pula, masih beri tekam. Iya kan? Jadi datanglah pendeta Munte mengajari hari ini. Kan gitu. Nahadu keadaanmu. Tunggu dia ngomong. Kemudian yang diomongkannya itulah nanti kalau ada di situ yang perlu didoakan, itulah doakan, baru pulang. Pamannya dibilang, ya udah bayar, natuari sonondo, yo, borak, matu mangkau, no. Udah selesai dia cerita, tangkap semua yang diceritakannya itu, tangkap mana yang mau didoakan. Pamannya, natuari rohujon besanku, langsung uhurhu, rohujon on. Duitku bilang, itulah doakan sebelum Anda pulang. Jadi bukan bertanya soal penyakitnya. Baru, pasu-pasu hamba Tuhan. Perawatan nenek tim medis. Nenek keluarga ganuban. Itu. Ini kadang-kadang kita tanya penyakitnya. Mau apa kamu bilang tentang penyakitnya? Bilangnya aku sakit TBC, aku katanya. Larilah kau nanti. Kan gak jadi lagi. Aku sakit kanker katanya. Lari lagi lah kita. Karena takut kita. Enggak. Kalau dia bilang, sakit kanker doau. Itulah nanti kita doakan. Kan begitu. Nah, pertanyaan yang kedua. Aku tidak tahu apa yang mau kubilang sama orang. Kenapa enggak tahu? Bilang, bukan yang kepada orang yang mati itu mau dibilang. Tadi kan mau dibilang sama orang mati. Nah, kasih penghiburan. Udah. Bilang aja kalimat yang sangat sederhana.
entah siapapun itu, entah edanya, tulangnya, entah siapa. Kalau itu entah siapa kawan lah. Ay ada kawan borit do pangah mo itinggal hon suami mon. Halanya au manungko komada saya pergugu ituan mau dah itu udah cukup begini ya, doakan. Saya pergugu ituan mau dah dihiburkan Tuhan. Memang berat. Kasih tahu, memang berat. Jangan kita bilang dalam Tuhan itu semuanya bagus, dalam Tuhan ini begini. Orang dia kesedihan. Kita bilang berat yang berpisah ini. Doakanlah yang berat itu. 3 kalimat sudah cukup. Gak usah panjang-panjang. Kita kadang-kadang kita buat keterangan seluruh dunia. Mati di sana banyak orang, mati di sana banyak orang. Begini orang di sana. Tak perlu bagi dia itu. Untuk apanya? Oke? Ulangi. Apalah yang mau kau bilang nanti Parmen? Kalau ada orang meninggal. Coba. Terus kalimat yang ketiga. Tengoklah lupa juga. Terus ada lagi tadi, satu kalimat lagi. Jangan bilang kita doakan. Aku tuh mendoakan kau. Begitu kita menopang. Oke. Sudah jam 2:30. Hah? Belum. Kasih mic-nya. Asal mah tahan na Syam. Oh, baik. Dua, biar kencang gitu. Sudah tutup warung, jadi nggak ada yang kasih kita kopi. Jangan pula nanti kalian minta kopi. Aku tidak minum kopi. Maaf Pak Pendeta. Aku Pak Pendeta 3 tahun. Putarokon ako na lang dito warisan tondang. Kaya halanya aku memang ondo na butuhkon kan na itu. Halanya aku kan pergumulan kayak cukup berat dan sudah puluhan tahun. Biasanya tidak Bapak Pendeta tangis itu ngalang boya marserita tangis dulu. Halani sing tahan menceritahon kan na itu. Anggo sonari berusaha dolong ko tangis be. Karena menghalang tuh rasa kalau ko tangis aku kan. Halani puluhan tahun hanami bergumul tentang si Weli. Sakitnya kan. Ay dong maikuras jangankan dompet. Kan. Dohot sum tulangon tuh rasa ikuras. Bahkan kalau mungkin songon ini angkona konay hutangar pergumulan yang kanon. Tuhan belum nahurkan. Kecil. Itu tidak masalah. Ya kan? Karena itu dibutuhkan cara kitanya kalau untuk menghadapi yang masih begini-begini aja kan. Bagaimana kita menyikapi doang. Kalau waktu ini, manurih Tuhan, benar-benar manurih Tuhan mau Bapak Pendeta. Halani, si matuay panggilis do. Kan? Anak konpe, sekolah pendeta ini idukung kanami do. Nah, jadi, bujur nih, ya ay bujur-bujur si detolo. Ang kunyong pahupumoy rumah bujur-bujur batolo si. Bapak ni pe bujur do. Jadi diri pe hurasa anggo kesalahan diri, kesalahan lang yang lumrah-lumrah do pe. Haru pamati Hondayo kang kusengi boli lape ni pamati kan naido. Langong gani pamati de tetanggaan. Nah, jadi mana tahu outdoor do mersukun non pendeta. Jupa ako ka pendeta na lain kan. Apakah halani dosaku? Apakah kalian yang awong gede memang marah beni mama sunaikan memang setabiata kalau mangan pun memang lang boyu jaga apakah kalian nyai anggo memang halan nyai do asisunun lalabor di tanah ko nah do caraku marubahai ya kan halan hu dokter pe Bapak Pendeta hu dokter hu bobando tapi maaf memang naguron terus si marbadai daw dohot makelay panggilis
Kala ni boban mamardadi. Butuh hamdo na hanikku. Natif. Ay maparbadaan ko rosi sa darion po ko ni si Matua. Sembuya, halang ni mainik ko. Kamu kan kita po pumudo, awan ako. Ang gumanti ba ng audo na magwan? Ala ni waktu ay, biar mau bina hamatian, ang kayo kumon biar daw. So nari do, mo ba uhur ko bina hamatian. Hala ni ang kahudida. Sehat tumang hape, marujo. Apalagi manasakit din mo. Izay memang tarobat daw Izay. Izay, ada obat waktu ay boy makama narima. Tapi sonarya na ihur ko. Ahado si Tuhan. Naizado. Ahado maksud mo ba ni Golufon? Kan, aw manduli mau Tuhan boys mahagano. Kadang, aw jujur mo lang, mangan piralang tarbay na lumbuli obat. Daham do? Langit tanggung BPJS obat ni, alam mo obat ni merek paten. Jadi, marumum matur sa nami sila maon. Jadi, markuliah pe humani bana. Ya, puji Tuhan dong menolong. Kan na ito? Makela pe dong nahamahuma pahok pangguran kan. Iya pe taroktokan, aw pe lebih taroktokan. Jadi, so napuduan hurasa, Bapak Pendeta. Memang ang kamasok mo kita hurasa. Jadi naku naik pihak maaf marambilan naik. Ada begini ini sulit. Naku naik halang ni mo ay kan masalah na biasa doon napajelas kamay. Masalah kon lang biasa nurkin kan. Jadi agak akadon kan. Tapi hala ni tahu no siya tinari dong do songonon pokok ay malas sulit. Kon na tinari dapat tahu solusi. Kan nanti. Awang ko marambilan pendeta tentang kehidupan memang radu dah Bapak Pendeta. Hage lang masuk kubakku au jujur doai halanya wi rumah putarat kondo age na hapi hani mamanlawan age ho na marah kalanya hapi ang penting jujur ya na age imarahi asal jujur ang gua do memarahi lang mahu asal mo lang Tuhan memarahi jujurlah age halani ke jujuran mai o iparahi jujur saja jadi ai do na hubuaran kunon sonari Bapak Pendeta au jujur mai jarang do tapi ang kulang berminggu masih ya raw lambin mago kan. Padahal berminggu pia Bapak Pendeta. Lain do bagas surkai. Tigaan do lalu balos Tuhan na ano. Domi katambarhon sikola Pendeta nini ipake do na bonday tong buritan. Buto hamdo. Sing pitah na burit na Bapak Pendeta. Ang gumadago iyon tardaroh ma. Sing pitah pa na burit na tambaron ko kan. Nabola haipe. Buto hamdo. Bolah doong ka onni izait malima. Bocor maulo ni izon, operasi maan. Jayang ko dong kay ibarat ni kon kawanon. Itu mamaugil dito katian niya miskin banget. Dia tidak tahu. Duit saya di kemana akan ditabungkan. Kan na itu? Di mana duit saya ditabungkan? Kadang, ya wajar lah. Bergoran di pedini manusia biasa dope kan. Hala margati baju baru, diri lalap ay. Ay pirado bebandiri ko garizon. Kan na ito Bapak Pendeta? Bebandi dah. Hala marga sipat yung bago. Diri lang. Hala niya. Maobat ko 200,000. Ay lang daw mabigay sipado namin huboli ay. Kan na ito. Tapi kan nalain lang nga dong mengerti ay kan. Tapi ay peseng ko salah kung siya dia. Hala ni siya dia lang mga hapon. Sungon na huwag ko na eh. Kan na ito. Tapi ay bebandi ba ko Bapak Pendeta? Jadi ako sunari sunod ko. Atigan man na ni Tuhan ay mambalos yaw. Izado namin. Sungon na riya ay makan man simangat mo yung mulak siya tarkan ihut maaw ahan ini kan. Sabi mo ito hando. Sebelum mengikuti tes sakit dia. Ang unang tadi na iya Tuhan. Sige ko sa handa na masampo. Lang ko sunod na wala. Lang sunod na nomor tunggu data. Lang tikat ang tidak orang itu hando. Lang ibu sahon na masampo ka. Lang anak ko anak ay. Lang marnak ko bayay. Jadi kuwang iya aja. Malayan. Kencang. Apa apa dipakaikan? Sakit dia boleh tunjuk. Tapi itu apa mau lumihur kasih ketemu. Tahan kalau gereda, tahan sing kamar minggu. Sahal ini sing kota perempuan. Betul. Mendoli dong. Nah, narik musik Tuhan. Oke. Sunod-sunod ko ako, usahon na hamon sosok na iadar ng kampung. Dorang manami ni hurko ka. Cuma nari hammer kita. Politin na isang katurang ngiray kay Teo makawalan. Nah,
Kan tarobati dai kan. Mangimbangi kuranger kan. Lagi kesedia orang kecewa kan. Kan perlu duganin si timbangan kan. Tapi kan demam botok sakit kan salah kau do Bapak Pendeta. Jadi au terkadang negara kita tertawa itu udah Bapak Pendeta. Tertawa ya itu. Yang penting happy auto kinai besar. Jelang huparuhun pun ageneja. Jadi aku pertanyaan kai Bapak Pendeta, nah sebenarnya awon, apakah awalnya berbuat salah selang marna malum anakku? Ataukah kurang di amar Tuhan nasi sonai? Atau apakah aku jadi anak Tuhan asli sonai? Jadi ada pergumulan izadu ham Tuhan. Ya, aku tetap belum bersyukur. Atigan ribalu si hama. Jadi korban doa nami kan sedia tolun nombah dua mahanami karena dia semua korban mana lain non halani anak nasa daun kan na itu halani nini nami anggolang sekolah pun hita wen lion non mahuma boritan bana mati huli hita nah habis ya masari guluhni kan na do pampenta isusahi mau lihat dek nilang mungkin betongon halani botok kita do hajol mau non kan langadong na sangkut menjalu na sunayai ay do hinanda si dukong kanami kuzul ko akong di jurusan IT Bapak Pendeta. Kasi amalah makasumaniho anakku merjualan berdia kan. Untuk lempungku boy mahujaga cuma tapi lang penginduan sekolah pendeta. Ay pekor sekolah kanami. Penar ya ay iya ang goboritannya Bapak Pendeta ibarat ikumot nito nari kan. Linglung dua pala sejam. Tapi langsung tes ya kan. Domon ko kasahon ay lang bisa na kan. Sedangkan dirinya lang ingat kuliah itu kin. Ahado iya ge. Jadi memori ini hilang karena ini tekanan listriknya otak naikkan. Jadi memori ini hilang. Tapi cuma aku telepon lang bahwa ay nilayani mo si Hosong susunod nito kan. Lang bahwa ay lang lulus. Padahal baga surkay sakit mahurnya na. Iya kan. Tapi lang hupat udah kumaaf pasti ya po to doa jagonan dia sebenarnya daripada aw. Anggo kan memikirkan naidesa antara orang tua kan anak. Anggo ya kan boy menjiwa ya wai di sekolah ni. Dia penain ini bain mama anggap mau langsung nomor dalam dan anak ni tangga. Tangga pertama no kenai. Lalu terlakah pun dan holi tangga kedua ini kan. Tapi kan sebagai zul mau ay Tuhan ini jadi mani salah pun di dunia kita tambarkan kesing bernama boy satu sunan besar. Jadi aido sukun-sukun Bapak Pendeta itu ada Tuhan ay sebenarnya. Ya, terima kasih. Doma betul. Doma. Ya, sada-sada ini dalam rangka membangun jemaat. Anggo diperhatikan nasam naisapkan di boto onai. Mari kita mulai dari sejak awal supaya mana yang tidak perlu tidak dilakukan oleh yang lain. Kan begitu. Sikap mana yang tidak perlu tidak dilakukan oleh yang lain. Saya mulai. Pertama. Boto begini. Ya tahu kam nokan kalimat muna perlobe. Pelang citarononnya lakon. Itu pantang di dalam jemaat. Age sonah borat ni pangah mu sitaronom mu. Lang boy hatahonom mu sitaronom nyon. Etek. Bana pi borat do pangah na sitaronomnya. Jemaat tidak boleh ngomong begitu. Nah, itu satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu. Jadi gadu pag kita sitaronom tayo siap si boratan. Iya kan? Nah, makanya jangan kita anggap enteng pergumulan orang lain. Itu. Anak sekolah, mahasiswa. Nah, tahu artinya discounting. Apa? Oh, coba.
Coba, mungkin itu salah satu artinya, tapi yang lebih apalagi apa artinya counting. Makanya saya sangat senang kalau ada anak-anak muda, kalau saya berceramah, ada anak-anak muda dan anak sekolah minggu, saya senang sekali. Sebab saya ingin semua mendapat sesuatu sebagai keluarga. Nah sekali lagi nanti Poranger, kalau aku datang kemari, kalau dibuat begini, seminggu sebelumnya diumumkan. Dan semua anak-anak kalau boleh ikut. Sebab saya biasa mau menceramai sambil orang tua, sambil anak, sambil pemuda. Karena apa? Itulah keluarga itu. Kira-kira begitu. Coba, apa artinya discounting? Oke, mengabaikan. Hah? Iya, tapi maksudnya apa? Benar. Lengkapkan. Apa saja yang kau tahu, kasih tahu. Kalau kau pergi belanja, ada diskon enggak? Maksudnya itu apa? Oke, potongan. Maksudnya itu apa? Lebih spesifik lagi. Potongan itu artinya dikurangi harganya kan? Iya. Berarti kalau kau lakukan discounting kepada pergumulan orang, kau menganggap tidak berharga pergumulannya itu. Ngerti? Jadi jemaat tidak boleh menganggap pergumulan orang lain tidak kurang bernilai. Sebab setiap orang punya pergumulan. Walaupun Boto ini tadi karena beratnya pergumulannya maka dibilangnya begitu. Nah, tapi ini normal semua ini. Jadi jangan kau diskon keadaan orang lain. Jangan buat nilai orang kurang berharga. Oke? Nah, ayat masada. Jadi hamno kana gialan ni borat ni pangamuai alakona hapilangon ni ya halan ni boratnya lang ay lang siya taon na setiap halak adong pergumulan ni hama ay mapergulammu ay maborat ni pangamu on ay maborat ni pangahap ni ay maborat ni pangahap ni ay masada. Yang kedua, saya ikut-ikut yang dibilang Boto itu ya. Dia lebih termas kayak apa? Saya harus minum air hangat terus. Tidak boleh minum yang dingin. Aqua pun nggak boleh. Kalau boleh dihindari. Jadi yang kedua betul. Hablaka ko mahumulay baru hulobe. Nimunokan. Robya ugare jaun. Ya. Dong kalimat munukan. Ne bagasu lang masuk, ne bagasuruhay sa mabeno mo tambar mo. Ang gunay garijo pilang masuk ko bagasur mo. Ay masala lobe ay magi. Jadi ang gusto na ito parumuhu gari jaon. Artinya iba mo. Kan ikon adong do artina say marguna ba mo. Ikon adong do itakapam na mararti. Asilong gunani ba mo. Hapeso na iduham ni mo. Makanya nahado mangubahay. Sada-sada. Kasi buhay huli. Masuk kita ubani na linibagas na yata umay. Ay halang ini paditay ini mo. Pamana kan. Kan yang dibilang pendeta itu yang baik. Kira-kira begitu. Kan yang baik. Kenapa kita tolak?
Sebab akulamu, uhurmu, adu sistem ibagas akulamu, mamurluhun na dear, apa itulah kamu. Pergumulanmu ay wakui dua terus, lang pulawan ay, pelan-pelan kita. Coba bayangkan ya kalau kita datang ke satu pertemuan, kita anggap nggak ada artinya sama kita, tubuh kita ini, hati kita ini, sistem di dalam tubuh kita ini, dia pingin menerima yang baik. Kalau kita tolak yang baik itu, mau kemana kita? Kan begitu. Hati-hati. Biarkan yang baik itu terserah, yang ini belum selesai, yang manapun ini belum selesai, biarkan yang baik itu memasuki diri kita. Sebab itu akan memperbaiki sistem ini, semua. Tentu ai hamdu sukuno pasalai. Hal ini untuk dirimu dulu. Yang ketiga, ada pertanyaan Boto ini tadi. Belum pertanyaannya. Yang ketiga, dia bilang tadi dia kecewa hidup ini. Hal ini pengharapannya dengan kenyataan hidupnya tidak nyambung. Khusus mengenai anak ini, si Wendy. Iyalah, pengharapannya dengan anak ini tidak nyambung. Anaknya mau sekolah, sudah sekolah memang, tapi testing menjadi pendeta nggak lulus kemarin. Jadi lantas dibilangnya lah sama Tuhan, ya anakku ini kan mau jadi ini, masa nggak kau kasih? Oh iya, itulah rasa kecewanya itu. Kemudian yang kedua rasa kecewa itu, aku doakan anakku supaya sembuh. Aku habiskan hartaku supaya anakku sembuh, tapi dia tidak sembuh. Kecewa lagi. Oke? Nah, kita akui itu. Nah, kan begitu. Baru yang keempat tadi barangkali itu yang terakhir. Dengan tamaruhur. Suku-suku munuk kan dosaku doon. Ay memang pertanyaan di hal anak saya doanya. Ang godong si taronon halan itu sakku do datap belang. Pertanyaan ni halak na por saya doan. Ini nga tamaw si hauranganmu. Nah itu. Ini nga tamaw hauranganmu ba ni inang namarombah kam. Ini nga tamaw hauranganmu hujan. Ini nga tamaw hauranganmu hujan. Okay. Ang haurangan ay minta ampun mo ba ni Tuhan. Ay dasar. Guru mahuranganmu, ulang lokko tayo lalabi baga surmu, seolah-olah halanya si buritan anakmu. Dosa muay, ma, hamdu urusannya. Minta ampun hamba di Tuhan. Memang rasa bersalah bisa muncul kapanpun. Halanya di hamai. Boy di hamai. Dosa muay tak hubani isip minta ampunlah kepada Tuhan tentang itu. Kan begitu. Rasa bersalah itu butuh pengampunan. Isip itu merasa bersalah cuma satu yang dibutuhkan. Kita butuh pengampunan. Anggo bersalah kamu hubakku, butuhkan pengampunan hubakku. Anggo ada masalah hubamu, aku butuh pengampunan. Tapi gatilang rahita minta ampun. Karena itu persoalan. Kita udah salah, kita tidak mau minta maaf. Kita benar, kita tidak mau memaafkan orang. Ya dua-dua salah. Benar ham inang berupayung. Dong kawan muna salah. Lang raham mengampuni ia, ham na bersalah. Ang bersalah kam kuban inang berupayungon, lang raham minta maaf, lang ia na salah, ham na salah. Jadi orang yang salah tugasnya minta maaf, minta ampun. Orang yang benar tugasnya mengampuni. Nggak ada di luar itu. Jadi
Yang terakhir, agapon lang bidang nihita total. Tapi ini anak sakit. Sakitnya sudah jelas. Sepanjang yang bisa kita lakukan untuk mengobati dia, sakitnya kan sudah jelas. Tidak ada hubungan, tidak usah kita hubungkan itu dengan karena inilah ini, karena inilah. Memang sudah sakit, ada sistem di dalam. Nah itu. Benar kebetulan di rumah Beckham si William. Di rumah sakit saya, aku kan sudah praktek di rumah sakit. Sudah banyak seperti itu. Bukan berarti banyak kita setuju. Bukan itu maksudnya. Artinya, jadi ditanganilah dia secara profesional. Kalau berobat sepanjang kita mampu, ditanganilah dia secara profesional dengan baik. Itu maksudnya. Ya, sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Kan begitu. Jadi, perasaan-perasaan kita yang mengganggu itu selalu perasaan kita ini, ya mari kita perlahan-lahan obati dengan Tuhan kita, gitu. Hal ini, langar dong nasalah. Ang gue tahu kape huban itu Tuhan masih lagi jalur anak kon. Langar dong nasalah hijai. Tapi ang gulambin menderita hamalannya, ay dumambin salah huse. Tidak ada salahnya kita berteriak kepada Tuhan. Yang salah di dalam Alkitab itu ialah kalau kita menggerutu, kalau kita meratap di dalam Alkitab enggak salah. Aduh, meratap bahasa si Malungun ini. Lupa saya bahasa si Malungun, tengoklah, hilang dari otakku. Lang, meratapan. Lang. Tangis-tangis, duru-duru. Meratap. Duru-duru. Mengandungi. Oh. Lang merengut-ngutai jana bahasa toba mengadungi ini kan yang kota Simalungun. Merataplah. Alkitab itu kalau meratap diizinkan. Tapi menggerutu tidak diizinkan. Contoh. Hala Israelai, gulang adong si panganon ini kan mengutungut. Ayat tidak diizinkan. Tapi yang hala Israelai adong pergumulan ni maduraki lebih ni Tuhan, boy. Lang salah, lang merdosa si dia. Anggo meratap. Tapi mengutungut, lang satu Tuhan. Jadi rasa penderitaan lang salah sebutong. Belum selesai. Kita tidak tahu kapan selesai. Mau meratap kepada Tuhan, silakan meratap terus. Nimulok ka na yan, maboy sa air mata nimu. Sadukadong air mata, biarkan orang menangis. Tidak dilarang melulu Alkitab itu menangis orang. Ay masih kurang halat na marsitaronon, kalau ada orang menangis, jangan larang. Imo, so nasupor saya duho, simmaho. Tidak boleh. Dia mau menangis di hadapan Tuhan, silakan. Jaga dia supaya jangan diantukkannya kepalanya ke dinding itu. Itu yang penting. Jadi meratap silakan kepada Tuhan. Teruskan meratap itu kepada Tuhan, enggak soal. Karena Tuhan tidak larang orang meratap kepadanya. Yang dilarangnya marungu-tungut. Ayo sana mo benipan orangon. Wata aku bamu. Nguja Tuhan ini mo lalap du izin Tuhan ay. Ay huja ralaw ya. Tapi lang cukup sunay balos subamu. Lang magi. Halani si tarono nay harap dupe. Makanya meratap terus kepada Tuhan enggak soal, silakan aja. Jadi kan ngadukahannya merubali doon. Todangan. Oke lagi. Anggolang lulus.
Oke, baguslah berkurang. Tadi saya bilang sama bapaknya, di GKP sekarang peraturannya menerima pendeta itu sudah ketat. Bisa tidak diterima. Karena begitu aturannya sekarang. Kalau kami dulu nggak ada aturan itu, kami diterima aja. Nah, biarkan jiwa pendetanya itu, tanya dia, diskusikan. Apakah dia harus pendeta di gereja dengan jiwa pendetanya, atau bolehkah jiwa pendeta itu hidup terus bekerja di bidang yang lain? Tanya dia. Sebab sekarang testing 100 orang yang diterima hanya 7. Tahun depan juga testing 100 orang yang diterima 7. Testing berikutnya terima 7. Itu kita tunggu-tunggu. Padahal jiwa pendeta itu dimanapun boleh dilakukan. Anak pendeta sekarang tentara. Jadi angkatan laut. Pangkatnya letnan sekarang. Mudah-mudahan dia jiwa pendetanya berjalan terus. Baru Indonesia ini dah. Langi kalau tahun nasal, 2 tahun nasal jadi pendeta. Pikar. Dia cari kerja, dia sudah kerja. Tapi jiwa pendetanya berjalan terus. Kira-kira begitu. Saya tidak bilang, saya bangga anakmu mau jadi pendeta. Seandainya anakku pun itu, saya bangga dia mau jadi pendeta di gereja GKPS. Bangga saya. Tapi menjadi pendeta di GKPS kan sudah ada aturannya. Kita pikir ulang, di mana? Begitu. Tapi diskusikan dengan dia. Kalau dia bilang 10 tahun lagi pun kutunggu katanya, ya udah. Tinggal kasih makan 10 tahun ini. Kan begitu. So kita tidak tahu. Dulu kami tidak ada testing. Dipanggil kok tamat. Sini kau. Maunya kau jadi pendeta itu, kata pendeta Lesen. Ya maulah. Sudah 2 kena pungku aku jadi pendeta, aku bilang. Nah, besok kau tugas di sana. Ini suratnya. Udah gitu dulu. Sekarang gak gitu lagi. Bukan begitu. Bukan hanya soal banyaknya sekarang. Artinya, kalang marosu hampat dita, nahurak kurang. Paditamu. Kan marosu hampat ditamu langkah salah-salan kan. Pendeta juga GKPS membuat begitu aturannya. Makanya tes psikologi. Dulu kami nggak ada tes psikologi. Ya. Sekarang udah tes psikologi. Jadi bagaimana dibikin? Itulah katanya aturan GKPS. Ayo diskusi namin kadotodang. Misalkan masih maukah dia menunggu, biarlah. Kalau dikasih GKPS, saya nggak tahu ya. Kalau dikasih GKPS 10 kali melamar, berarti 10 tahun lagi. Itu yang kau tunggu-tunggu. Kalau bukan itu yang ditunggu-tunggu, ya tahun depan jalan lagi. Bolehkah dicari pekerjaan yang lain, tapi jiwa kependetaan itu tetap ada? Kan begitu. Dia bilang lalai sol-soliham holinai bata. Masih ada ham. Kira-kira begitu. Halan ilang sauban sonon, lalai sol-soliham nai bata. Masih ham, masih ada. Padahal lang perlu sol-soli nai bata. Kira-kira begitu. Oke? Nah, boy udah kita berdiskusi at jok jalan telepon kamau. Langay do. Jadi dia naima poranger. Tokinari rama tading 2 halak. Enggak apa-apa, saya enggak ada soal sama saya begini. Tapi kalau boleh sekali lagi kalau bertemu, maunya ikut anak-anak sekolah minggu. Anak-anak remaja dan pemuda. Kenapa? Yakinlah aku bisa menghandle anak-anak. Saya tidak keberatan anak-anak ribut. Saya bisa konsentrasi. Jadi kan, tapi nggak ada lagi rosterku kemarin, kecuali kalau diambil spesial. Nggak ada lagi rosterku. Saya lihat. Oke, terima kasih Mak. Ujung hita Mak. Jadi mendoling mahita. Oh, musik tenanglah kini hatiku.
Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Tiap saat dan tetap ku rasa Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh. Tunggu maita. Terima kasih Tuhan. Da subani ujung ni persahapan namion. Yapok kanami do kehadiranmu. Yalami hanami do kehadiranmu. Demabue anami sharing marsipa orean. Uhur pikiran pakon pergumulan nami tonga-tonga ni kuriamon. Terima kasih mabamu Tuhan. Boya nami saling manangihon ijon. Jana kitemu mengajari hanami. Ase sir-sir kanami tong mengarusi asoman nami. Ase sir-sir kanami tong mengarusi pergumulannya asoman nami. Jana diutan nami marsitonggoan. Ase bui saling menopang kuriamon. Terima kasih ma Tuhan. Bani persoalan na jenges. Naelami nami tonga-tonga ni kuriamon sadarion. Asomani jana pergugrihan ma asoman nami. Naibagas pergumulan. Sumaniham jana perguyam saman namin ni bagas na buritan. Atap ahapi pergumulan ni paguro ni Kuriamon. Keluarga tondang itu Tuhan nyomba namin na sedang madapsalosi testing. Lao fikari di kape sape lang lulus. Rupiah magkeluargaon. Agi hulu ben narion. Pauru gamma. Agi pakon nyomba namin wa lipe. Rupiah maruhuru. Guido dalan bayanon mo. Asibuhi paterdakon ni jiwa pakulungur hapan di taon na dong bagas diri ni. Malas duhur namin tuan ang gojal Kuria Muya sebagai panditay kikapeson. Tapi alam ni gue persyaratan na memungkinkan langi jalo halani sistem na adong sonari. Jiwa hapat di tahun ay mabekam. Marhorjay bagas diri ini. Kesempatan naropeng go ikutin melalui testing. Urupihan ma Tuhan. Tetap majiwa hapat di tahun ay marhorjay bagas diri ini. Lau mulak ka namin nga nanot Tuhan sumanihan manami. Terpuji magoranmu Bapa bagas Yesus Tuhan namin. Amin. Hidup niyo ni Tuhan Yesus Kristus. Pagkunolong natin ni Bata Bapa papasanto niya pasing makasumani taon. Amin. Okay, selamat sore. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang. Enggak, udah di sini aja. Sebagian ini loh.
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu.